Penjabat Bupati Aceh Tenggara, Dr. Andes Syakir MSI, mengingatkan para aparatur sipil negara untuk tetap menjaga netralitas jelang pemilu tahun 2024, sehingga pemilu tahun 2024 dapat berjalan aman, tertib, lancar, dan demokratis. Hal ini disampaikan Syakir pada pemantauan tahap akhir proses persiapan logistik pemilu yang dilakukan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Aceh Tenggara ke gudang logistik Komisi Independen Pemilihan KIP. Pada hari ini kita melakukan pemantauan yang kedua kali, yang sebelumnya kita sudah melaksanakan pada tanggal 10 terhadap tahapan pelipatan dan sortir surat suara. Dan alhamdulillah sebagaimana disampaikan Ketua Bawaslu, hari ini ternyata kondisinya masih tetap aman terkendali walaupun ada sedikit dinamika, dan ini sudah dipastikan oleh Bawaslu sesuai dengan tugasnya, tidak ada persoalan yang mendasar karena tidak ada surat suara yang tercoblos. Nah, untuk itu kita menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mendukung, menyukseskan tahapan pemilu secara aman, tertib, lancar, dan demokratis. Kami beserta Forkopimda, ada Ibu Kajari, Pak Dandim, Pak Kapolres yang diwakili Pak Waka, dan tentunya juga penyelenggara, baik dari KIP, dari Bawaslu, dan seluruh jajaran. Kita berharap bahwa tahapan pemilu tahun 2024 yang ada di Aceh Tenggara dapat berlangsung aman, tertib, dan damai dan demokratis. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengharapkan juga masyarakat untuk berpartisipasi aktif memilih sesuai dengan yang diberikan hak pilihnya. Nah, tentu ini juga tidak timbul hal-hal persoalan lain. Kami juga di jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menghimbau kepada seluruh ASN dan seluruh jajaran yang ada di dalamnya untuk menjaga netralitas ASN dalam pemilu. Nah, ini sebagai satu komitmen kuat dari kami bahwa ini tetap harus dijaga, tidak ada keberpihakan, tidak mengajak anak buahnya dan lainnya untuk memilih tercondong kepada seseorang, tidak. Kita tetap harus netral dalam pelaksanaan pemilu ini. Hingga Jumat 12 Januari 2024, Ketua KIP Aceh Tenggara Muhammad Syafri Deski mengaku penyiapan logistik pemilu telah hampir rampung. KIP Aceh Tenggara hanya tinggal menunggu datangnya plano dan rekap surat suara. Soal isu yang berkembang di ruang publik tentang oknum caleg yang ikut dalam kegiatan lipat sortir. Pertama, saya mau menjelaskan berdasarkan hasil pengawasan kami pada hari pertama kegiatan lipat sortir pada tanggal 8 Januari sekira pukul 9 lewat 2 menit sesuai dengan form A hasil pengawasan kami. Setelah selesai pengarahan di luar di depan gedung GOR ini ataupun gudang KIP ini, setelah Ketua KIP memberi arahan dan saya juga memberi arahan dan menekankan kepada relawan yang dilibatkan KIP untuk dalam kegiatan lipat sortir agar mematuhi aturan, kemudian mematuhi SOP dalam pelipatan, tidak boleh membawa barang, jarum dan segala macamnya. Itu sudah dilakukan KIP, diperiksa di depan. Namun pada sekira pukul 9.02 Ibu Luciana, Kordip Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Aceh Tenggara melaporkan kepada saya berdasarkan data DCT yang kita punya bahwa ada oknum caleg dari Partai Nasional yang pada saat itu kita dapati di dalam langsung temuan dari kami Bawaslu Kabupaten Aceh Tenggara terlibat masuk dalam kegiatan lipat sortir. Namun alhamdulillah kita bersyukur bahwa ibu tersebut belum sempat melakukan pelipatan surat suara, artinya masih membuka kotak. Ketika itu Setaris KIP dan jajaran memberi arahan, langsung kita amankan, kita bawa keluar, dan alhamdulillah pada waktu itu KIP juga langsung mengeluarkan ibu tersebut dan sempat saya periksa, kemudian saya bawa ke kantor untuk dimintai keterangan untuk mengklarifikasi dan mencari motifnya. Ternyata motifnya hanya ingin untuk menambah biaya kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi tidak ada unsur-unsur menunggangi kepentingan lain-lain. Dan beliau juga tidak tahu bahwa caleg itu bisa atau tidak dalam ikut kegiatan lipat sortir. Jadi kemudian kita anggap pada waktu itu persoalan selesai karena memang KIP sudah mengeluarkan nama tersebut
dari tim lipat sortir. Sementara itu, terkait dengan adanya laporan keberadaan oknum caleg yang terlibat ikut melakukan pelipatan surat suara, Ketua Bawaslu Aceh Tenggara Eka Prastio Juanda Lubis mengatakan telah dilakukan pemeriksaan ulang terhadap surat suara. Permasalahan ini juga dipastikan telah selesai ditangani. Baik, tentunya kami dari pihak KIP Kabupaten Aceh Tenggara, kotak suara yang saat ini berada di gudang kita sebanyak 3.635 kotak. Nah, kemudian dari surat suara yang sudah ada di gudang kita juga, surat suara presiden sebanyak 154.375 dan begitu juga dengan jumlah DPRK, DPRA, DPD, dan DPRI. Logistik yang kita miliki saat ini, alhamdulillah tentunya sudah sangat memadai, dan pihak KIP Kabupaten Aceh Tenggara yang hanya belum menerima ada 2 item, yaitu plano dan rekap hasil suara. Dengan semakin dekatnya jadwal pemungutan suara pemilu tahun 2024, PJ Bupati Aceh Tenggara Dr. Andes Syakir MSI kembali mengimbau agar masyarakat menggunakan hak pilihnya dan turut menyukseskan pemilu tahun 2024 yang jujur, aman, adil, bebas, dan rahasia. Tim Liputan Diskominfo Aceh Tenggara.